Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, Sampurasun, saya Ridwan Kamil akan mengupdate masalah COVID di minggu ini. Alhamdulillah pertanggal 10 Juni dari 34 provinsi kita ada di urutan 26 terkait prosentase kasus COVID terhadap populasi. Kan populasi Jawa Barat besar, 50 juta, tapi kasusnya relatif sedikit. Dan di Jawa Barat selama seminggu ini total ada 2.572 kasus yang terkonfirmasi, tapi alhamdulillah jumlah yang sembuhnya juga sudah lewat dari angka 1.000, maka yang aktif ada di 1.500-an dan tingkat kesembuhan sudah 6 kali lipat dari yang meninggal, di mana jumlah yang meninggal itu sudah tidak banyak, cenderung tidak ada selama seminggu ini. Kemudian angka penularan atau indeks reproduksi efektif COVID itu sudah di bawah 1 selama sebulan ini dan per kemarin ada di 0,82. Tapi ini harus menjadi hati-hati karena 2 minggu lalu kita di 0,6, sekarang di 0,82. Mudah-mudahan pergerakan selama AKB, adaptasi kebiasaan baru, tidak merusak semangat kita menjaga indeks tadi di bawah 1. Kemudian juga selama 1 bulan ini kita selalu meningkatkan kewaspadaan kita dengan mengetes dengan rapid test atau swab di 700-an pasar karena kita sudah masuk ke wilayah-wilayah yang potensi persebaran COVID-nya ini cukup besar. Dan kita tahu juga tingkat kesembuhan oleh kedisiplinan ini meningkat rata-rata sekitar 15-16 orang setiap hari karena kerja keras para dokter. Terima kasih para dokter, tenaga kesehatan, dan juga sudah sampai tanggal 9 Juni ini, 5 hari berturut-turut tidak ada yang meninggal dunia, dan ruang isolasi sudah mulai ditinggalkan, yang dirawat di rumah sakit di seluruh Jawa Barat hanya tinggal sekitar 29,6%. Nah, salah satu target Jawa Barat adalah yang terkena rendah tapi testing tinggi, maka per minggu kemarin sudah hampir 195.000 warga Jawa Barat yang dites, terdiri dari PCR-nya 57.000, hampir 58.000 dan rapid testnya di angka 187.000 dan akan kita terus tingkatkan sampai ke 300.000. Nah, berita terbaru yang ditunggu-tunggu adalah rapot atau rating level kewaspadaan. Jadi alhamdulillah kalau 2 minggu lalu ada sekitar 15 di level biru atau moderat, sekarang naik menjadi 17 kota kabupaten. Saya ucapkan selamat dan saya doakan yang biru segera mungkin untuk masuk ke zona hijau dengan kewaspadaan. Nah, kemudian yang zona kuning itu juga turun, yang 2 minggu lalu ada 12, sekarang tinggal 10 kota kabupaten. Mudah-mudahan 10 kota kabupaten di Bodebek, di Bandung, kota Bandung khususnya, dan lain-lain segera masuk ke zona biru menuju hijau. Nah, kemudian hasil evaluasi PSBB ini tetap menghasilkan situasi yang sangat baik. Oleh karena itu, kepada zona-zona kuning yang butuh ekstensi atau penguatan dari PSBB, kita beri surat untuk memperpanjang, terdiri dari yang Bodebek kuning, ya, zona kuning itu PSBB-nya diperpanjang sampai tanggal 2 Juli mengikuti Jakarta karena level kewaspadaan penularannya harus satu frekuensi penanganannya dengan Jakarta. Nah, khusus untuk kuning yang di luar Bodebek itu perpanjangannya sampai tanggal 26 Juni. Nah, kemudian yang zona-zona biru karena sudah masuk ke wilayah moderat itu ada opsi tidak melakukan PSBB dan memulai yang namanya adaptasi kebiasaan baru yang tentunya panduannya sudah kita sering komunikasikan. Nah, PSBB ini juga mendapati bahwa kewaspadaan kita akan bergeser sekarang ke yang namanya kewaspadaan di level mikro. Ada 54 desa yang sedang kita fokuskan untuk menjadi perhatian kita dalam menangani COVID di level-level skala mikro atau di desa-desa, dengan kita mengirimkan ada 627 mobil COVID terdiri dari mobil rapid test dan juga mobil pengetesan swab. Nah, juga dalam rangka situasi COVID kita bertemu dengan tahun ajaran baru, maka ada namanya penerimaan PPDB ya, peserta didik baru
itu kita memberikan apresiasi. Jadi hatur nuhun para dokter tenaga kesehatan yang selama ini di garis depan melawan COVID sesuai kewenangan provinsi, yaitu SMA, SMK, dan SLB. Siswa baru atau peserta didik baru kita sediakan 2% untuk mereka yang ada di keluarga besar dari tenaga kesehatan. Kemudian juga ada beasiswa dari kami untuk mereka-mereka yang sekolah di universitas senilai 29 miliar. Dan berita terbesarnya, mulai sekarang sekolah di negeri, SMA, SMK, SLB itu gratis. Yang di swasta kita subsidi 550.000, dan yang tidak mampu sekolahnya di swasta kita penuhi 100% kebutuhannya. Nah, oleh karena itu sekarang ikuti proses PDB secara online dengan hati-hati, tetap sesuai aturan, jangan melanggar dengan ada surat sakti, KTP-LC atau hal-hal yang melanggar aturan. Kita fokus sesuai apa adanya menggunakan teknologi online. Nah, kemudian juga kita dapati ada peristiwa-peristiwa hari kemarin yang terjadi, ada pasar yang ditutup, ya, kemudian ada penolakan rapid test di pasar juga. Maka saya himbau kepada para pedagang pasar, para konsumen pasar, semua ini tidak nyaman, tapi untuk keamanan kita. Karena kalau terjadi ada penyebaran virus di pasar-pasar, nanti pasarnya ditutup. Seperti di Kota Bandung, ada pasar yang ditutup 3 karena ada yang terpapar. Nah, kemudian terakhir dari saya, mudah-mudahan warga Jabar selalu ingat 3 rumus melawan COVID sampai vaksin atau obatnya ditemukan, hanya 3: pakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan ketaatan, insya Allah Jawa Barat selalu terkendali dan menang melawan COVID-19. Saya kira itu update dari saya. Sampai berjumpa lagi di update minggu depan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.